Audio Jungle. 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 Yang terhormat Bapak Ketua RW 3 Kelurahan Gedawang atau yang mewakili, yang terhormat para Ketua RT RW 3 Kelurahan Gedawang, yang terhormat Ibu Nurse Artika Nurahima, Eskop Enkop selaku dosen pembimbing kelompok 5, yang terhormat Ibu Dian Ayu, Eskop Nurse selaku pembimbing klinik kelompok 5, dan yang kami hormati serta kami kasihi seluruh perwakilan warga RW 3 Kelurahan Gedawang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi ashabiyil mursalin amma ba'du. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan malam tahun baru 2022, kita semua dapat berbahan hasil pengkajian komunitas oleh Ibu Paula Deno Materi Day SK. Kemudian acara yang keempat adalah diskusi yang akan dimoderatori oleh Mujahidah Al-Karimah SK. Kemudian acara yang kelima adalah pembacaan hasil kesepakatan, dan acara yang terakhir adalah penutup. Langsung saja untuk sambutan yang pertama, sambutan dari Bapak Warsono SK selaku Ketua Panitia acara pada malam hari ini. Kepada Bapak Warsono, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Ibu Artika Eskop Mkep, kemudian yang terhormat Ibu Dian Ayu, kemudian yang ketiga, awal-awal pekan lalu kami berada di lingkungan Kelurahan Gedawang. Mungkin Bapak Ibu sering melihat kami warawiri di depan rumah Bapak Ibu, nggih. Mungkin juga malah keluar masuk pintu Bapak Ibu. Tidak lain yaitu sedang melakukan survei, nggih. Nah, nanti survei terkait dengan masalah kesehatan yang terdapat di RW 3 pada khususnya. Nah, nanti hasil dari survei kami kemarin nanti seperti apa, nanti akan kami sajikan yang diwakilkan oleh teman kami nanti ya, Ibu Paula. Nah, kemudian yang keempat, dari hasil yang saya hormati Bapak Ketua RW 3 Kelurahan Gedawang, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai dengan 7 Kelurahan Gedawang, yang saya hormati Ibu Mudian Ayu selaku pembimbing klinik dari Puskesmas Sedak Payung, yang malam hari ini melayu sekali ini. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu kader dan segenap tamu undangan yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir. Walaupun malam tahun baru ini semangat sekali matur nuwun semuanya Bapak Ibu. Ini dalam rangka mahasiswa seperti yang disampaikan tadi berkumpul bersama, nanti harapannya mahasiswa ini bisa menyajikan data kemudian bersama-sama dengan Puskesmas untuk membantu masalah kesehatan, menyelesaikan masalah kesehatan atau menjaga kesehatan Bapak Ibu semua yang ada di wilayah RW 3 Kelurahan
Kedawang di wilayah kerja Puskesmas Pudak Payung. Harapannya nanti bisa bersama-sama nih, karena kalau masyarakat sehat itu tidak hanya dari satu pihak yang terlibat, tapi banyak pihak. Harapannya nanti mahasiswa bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya bisa terus meningkatkan, menjaga kesehatan Bapak Ibu semuanya, khususnya nanti di masa pandemi ini. Oke, saya menitipkan salam dari Bapak Tidak Panjang Lebar. Cukup demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Artika atas sambutan yang telah diberikan. Untuk sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Dian Ayu SK selaku pembimbing klinik kelompok 5 Profesinus 38 dan selaku perwakilan dari Puskesmas. Kepada Ibu Dian Ayu, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Bu Artika selaku pembimbing dari Undip. Selamat malam pada Bapak RW 3, kemudian Bapak RT dari RT 1 sampai RT 7 di RW 3 Yogyakarta, Bapak Ibu yang bersedia hadir dan meluangkan waktunya pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Dian Ayu dari Puskesmas Pudak Payung, selaku pembimbing dari mahasiswa profesional yang sedang praktek di daerah Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan menerima mahasiswa yang sedang praktek dari Puskesmas, sehingga kami tugaskan di RW 3 Gedawang untuk bisa membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kesehatan. Selain mereka untuk memenuhi prakteknya, harapannya Bapak Ibu juga bisa terbantu dengan adanya teman-teman dari profesional Undip ini untuk meningkatkan kesehatan. Karena tidak bisa juga dari satu sisi Bapak Ibu ingin meningkatkan kesehatan, tapi pasti juga dibutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. Dan ini salah satunya ada dari mahasiswa yang akan membantu Bapak Ibu meningkatkan lagi kualitas kesehatannya. Kemudian daripada itu kami mohon bantuannya untuk kegiatan malam ini. Semoga nanti dalam diskusi bisa menemukan solusi-solusi atau harapan-harapan yang akan dicapai yang bisa dibantu oleh teman-teman profesional ini. Baik, untuk menyingkat waktu biar tidak terlalu malam juga, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Ya, terima kasih kepada Ibu Dian Ayu atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian untuk sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua RW Kelurahan Gedawang atau yang mewakili kepada Bapak Ari Wahyu. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-bapak RT 1 sampai RT 7 RW 3. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak warga RW 3 dan juga ibu-ibu kader C. Terus yang saya hormati juga Ibu Artika Rahimah selaku dosen pembimbing di keperawatan Undip. Yang saya hormati juga Ibu Dian selaku pembimbing klinik Puskesmas Pudak Payung. Saya di sini mewakili Bapak RW, Bapak Siswono. Mohon maaf sebesar-besarnya karena pada malam hari ini Bapak RW sedang ada kegiatan Semarang bersolawat di kecamatan, dan juga saya juga mewakili Bapak Lurah. Mohon maaf karena malam hari ini beliau sedang ada kegiatan sama juga solawat di balai kota. Tak lupa yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa program Profesiners atas kesempatan pada malam hari ini. Semoga
kegiatan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga dapat terlaksana dengan baik, dan semoga tidak ada halangan apapun. Sekian dari saya. Apabila mungkin ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian komunitas yang akan disampaikan oleh Ibu Paula Deno, Matrini B, kepada Ibu Paula. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang masih bersedia hadir dan tetap bersama-sama dalam kegiatan musyawarah warga kita pada malam hari ini. Nah, pada malam ini kami mahasiswa UNIF seperti yang tadi sudah kita dengarkan dari teman-teman bahkan semuanya, bahwa pada tanggal 16 sampai 19 Desember tahun 2021 kami mahasiswa UNDIP melakukan survei secara langsung pada 30 warga di RW 3 Kelurahan Gedawang yang tersebar pada RT 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, hasil dari survei tersebut kami malam ini akan paparkan dan kita akan melihat bersama-sama. Untuk itu, mari kita sama-sama adalah data indeks massa tubuh. Di sini kita berbicara terkait dengan berat badan. Berat badan 30 warga yang disurvei oleh kami, di mana dari total 30 orang warga, kategori berat badan yaitu kategori obesitas atau kegemukan itu ada 14 orang yang dipresentasikan menjadi 45%. Kemudian untuk klasifikasi tekanan darah, di situ dari 30 orang ada jumlah yang tertinggi ada klasifikasi tekanan darah tinggi atau yang di. Kemudian untuk penghasilan setiap bulannya itu mayoritas warga memiliki penghasilan kurang dari UMR sebesar 24 orang atau 80%. Penghasilan yang di sini di UMR kita di sini kota Semarang, ya itu kurang dari Rp2.835.021.29. Jadi dari 30 orang warga itu 80% atau 24 orang ini memiliki penghasilan kurang dari UMR. Nah, ini ada data berikutnya, itu data ketersediaan penghasilan lain. Yang dimaksud dari data ketersediaan penghasilan lain yaitu di dalam rumah selain kepala keluarga yang berpenghasilan seperti ada istri atau mungkin ada anggota keluarga lain yang turut berpenghasilan. Nah, di sini ada 19 orang warga, itu 63 responden, 63% warga yang memiliki ketersediaan penghasilan lain. Kemudian ada penerima bantuan, di sini ada 14 orang responden atau 43% atau 53% yang merupakan penerima bantuan dari pemerintah. Kemudian data demografi yang berikut adalah tentang atau keterkaitan dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi data yang kami dapatkan seperti ini. Apakah penyakit hipertensi atau darah tinggi mengganggu aktivitas dari warga yang tadi kami melakukan survei atau 30 orang, 20 orang atau 100% warga yang kami survei itu mengatakan ada sumber makanan sehat
terkait untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang berada di seputaran RW 3 Kelurahan Gedawang ini. Kemudian untuk ketersediaan informasi tentang jaminan kesehatan juga ada 19 orang, 63%. Berarti ada cuma 1 orang yang belum pernah mendengar terkait informasi kesehatan dari 20 orang itu. Karena 19 orang atau 63% mengatakan. Kemudian ini ada ketersediaan transportasi ke fasilitas kesehatan. Di situ ada 97% atau di sini 27 orang 27 orang memiliki transportasi untuk pergi ke sarana kesehatan. Terus di sini ada hambatan mendatangi fasilitas kesehatan. Di situ ada 24 orang atau 80% mengatakan tidak ada hambatan sama sekali dan untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Kemudian jarak tempuh dari rumah warga RW 3 yang 20 orang itu ke sarana kesehatan. Di sini semua yang kami maksud sarana kesehatan di sini bukan cuma puskesmas Kuda Payung, tetapi tempat praktek dokter, bidan ataupun perawat yang ada di seputaran Kelurahan Gedawang RW 3. Di sini jaraknya lebih dari 1 km, itu ada 30 orang. Kemudian ini ada jaminan kesehatan yang dimiliki dari 30 orang warga yang kami survei sebagai sampel, itu 19 orang memiliki, artinya mempunyai jaminan kesehatan. KIS berarti BPJS ya. Jadi cuma ada 1 orang yang tidak ada. Sedangkan ini ada juga data terkait kepercayaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Waktu dan mic saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Cek. Terima kasih kepada Ibu Paula yang telah menyampaikan materi. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah acara diskusi yang akan dimoderatori oleh Mbak Mujahidah Al-Karimah. Kepada Mbak Mujahidah Al-Karimah, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Masih semangat nggih? Nggih, alhamdulillah. Karena tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya Bu Paula terkait hasil survei dari kami mahasiswa kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang mengalami hipertensi. Setelah ini saya akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi bersama-sama. Nah, berdiskusi tentang apa? Berdiskusi tentang hasil survei tadi. Kemudian nanti kita akan membahas terkait tindakan-tindakan yang akan kami lakukan kepada Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Tapi nanti dalam memberikan tindakan tersebut itu tidak serta-merta kami langsung memberikan. Oleh karena itu forum ini gunanya untuk berdiskusi. Nanti sekiranya Bapak Ibu ini membutuhkan ingin menyampaikan pendapatnya, oh kira-kira kami butuh ini, kami butuh misalnya terkait hipertensi, butuh senamnya atau butuh penyuluhan tentang apa, bisa monggo disampaikan, itu sesuai dengan kebutuhan. Itu justru yang kami cari, karena di sini kami melibatkan Bapak Ibu sekalian dalam penentuan tindakan apa yang akan kami lakukan selama kami praktik di sini. Seperti itu nggih Pak, Bu. Mohon kerjasamanya nggih. Kemudian untuk Mbak Anita bisa untuk ditampilkan di layar. Nah, kalau tadi Bu Paula menyampaikan terkait hasil surveinya, di sini kami dari mahasiswa itu menegakkan 2 masalah keperawatan. Nah, 2 masalah keperawatan ini, yang pertama ada defisit kesehatan komunitas. Maksudnya adalah defisit kesehatan komunitas itu suatu keadaan di mana kondisi kesehatan suatu masyarakat atau komunitas itu mengalami penurunan.
seperti itu. Nah, dalam hal ini adalah terkait penyakit hipertensi, karena berdasarkan hasil survei kemarin ditemukan bahwa di RW 3 Kelurahan Gedong ini terdapat sekitar 14% dari populasi keseluruhan yang menderita hipertensi atau riwayat hipertensi. Nah, kemudian juga ditunjang dari data dari Puskesmas itu juga terjadi kenaikan untuk penyakit hipertensinya. Dari tahun lalu ke tahun sekarang itu terjadi kenaikan sampai 40%. Nah, itu kan berarti sebagai sesuatu yang perlu kita waspadai dan kita atasi bersama-sama ya, Bapak Ibu. Nah, untuk masalah yang kedua ini adalah ansietas atau kecemasan. Jadi, kemarin dari kami mahasiswa melakukan survei itu, hampir semua responden atau masyarakat yang kami lakukan survei itu mengalami kecemasan. Kecemasannya itu beragam, dari kecemasan ringan sampai kecemasan yang berat. Tanda gejalanya itu seperti dia merasakan takut, kemudian nyeri dada, kemudian dia sampai mungkin menangis dan lain-lain. Itu karena apa? Bisa jadi karena keadaan sekarang, dia takut karena hipertensi yang dialami, atau kedepannya bagaimana ya kondisi saya ketika saya mengalami hipertensi dan lain sebagainya. Itu penyebabnya berbeda-beda. Tapi dua masalah ini merupakan masalah yang paling sering kami temukan. Nah, oleh karena itu kami tegakkan prioritas masalahnya. Nah, kemudian untuk intervensinya, next. Nah, kemudian tadi sudah sudah mengetahui masalahnya. Nah, ini ada intervensi atau tindakan. Mohon maaf, ini Bapak Ibu kelihatan ya yang dibaca. Ini untuk tindakan-tindakan yang ini 4 yang sudah ditampilkan di layar ini dari kami mahasiswa. Nanti monggo, ini masih ada slot ya, masih ada ruang untuk Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya. Ini yang pertama itu ada edukasi atau pendidikan kesehatan terkait hipertensi. Ini lebih ke penyuluhan ya terkait hipertensinya, karena masih banyak juga dari masyarakat itu yang tidak mengerti kalau beliau itu mengalami hipertensi. Kemudian yang kedua itu adalah edukasi atau pendidikan kesehatan terkait diet. Diet itu adalah pengaturan pola makan, seperti makanannya harus dihindari, yang harus dikurangi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini senam hipertensi. Senam ini terkait ini ya, sudah tahu ya Bapak Ibu ya, senam ya, untuk mengurangi tekanan darahnya. Nah, yang keempat ini relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif ini seperti senam, tapi kalau senam itu ada iramanya, cuman kalau relaksasi otot progresif ini lebih ke gerakan-gerakan untuk merilekskan otot-ototnya gitu. Jadi kalau senam kan lebih ke ini ya, ada iramanya, ada musiknya, semangat gitu ya. Kalau ini lebih untuk merilekskan seperti itu, tapi lebih ke aktivitas. Semuanya masuk ke aktivitas semua. Nah, ini ada 4 tindakan dari kami sekiranya yang bisa kami usulkan ke Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya kami kembalikan nih kepada Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau usulkah tambahan yang Bapak Ibu harapkan untuk bisa Bapak Ibu terima dari kami, insya Allah ya, untuk mengatasi hipertensi yang Bapak Ibu alami, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah memiliki usulan, bisa nanti disampaikan. Waduh Mbak. Ya, monggo Bapak. Senam hipertensi itu terus terang saya baru dengar. Nah, itu seperti apa? Apakah seperti senam-senam biasa atau senam kesegaran jasmani tahun 90-an itu atau lain bentuk senamnya? Terima kasih. Oke. Ya, sebelumnya dengan Bapak Sinten ya Pak? Oh, Bapak Panto, RT 4. Bapak Parto RT 4. Terima kasih banyak ya Pak atas pertanyaannya. Ini mau ditampung dulu atau langsung aja? Ya Pak Parto, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Jadi untuk senam hipertensi ini yang membedakan adalah kita ada pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah, dan juga selain itu tekanan darah ini kan juga dipengaruhi, meningkatnya tekanan darah dipengaruhi oleh aktivitas kan. Biasanya orang-orang yang aktivitasnya rendah, cenderung jarang bergerak, sering tiduran, jarang melakukan aktivitas, dia bisa jadi meningkatkan tekanan darah. Nah, kemudian dari senam ini sebelumnya nanti akan diukur dulu tekanan darahnya, kemudian nanti
dipimpin untuk melakukan senam bersama, dan nanti setelahnya akan ada evaluasi terkait pengukuran tekanan darah lagi, seperti itu. Berarti senamnya tetap sama seperti senam-senam yang lain gitu? Senamnya untuk apa jenisnya, gerakannya Ya, itu? jenisnya Oh apa? iya, berbeda Pak. Berbeda, Berbeda. gerakannya tetap berbeda. Nah Berbeda. ini kan yang belum, mungkin warga sini juga nggak mengerti bahwa senam hipertensi itu, saya pun baru dengar. Kalau aerobik itu kan banyak, atau zumba gitu toh. Oke. Tapi kalau senam hipertensi itu saya baru dengar. Iya Pak, berbeda untuk gerakannya, seperti itu. Nah ini malah ada pertanyaan dari Pak RT 3 itu, yang digerakkan apanya? Oh, berarti gini doang. Ini senamnya donor. Pak Sinten, Pak tadi pertanyaan dari Pak Sinten? Pak Parjo ini dari RT. Pak Diman. Oke. Pertanyaan terkait apanya yang digerakkan gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau membantu menjawab, silahkan. Iya Bapak, saya coba membantu menjawab terkait dengan senam hipertensi sendiri. Nah, memang senam hipertensi ini berbeda Pak dari senam SKJ, senam aerobik ataupun senam apa tadi Zumba. Beda Bapak. Soalnya untuk orang-orang yang mempunyai hipertensi ini kan aktivitasnya harus diatur ya, tidak boleh melakukan aktivitas berat dan lain sebagainya. Kalau senam SKJ, senam Zumba, aerobik itu kan gerakannya kuat ya Pak ya. Takutnya nanti kalau gerakannya seperti itu kan malah jadi pusing, tekanan darahnya naik, malah pingsan gitu Pak. Jadi untuk senam hipertensi ini beda. Semuanya memang semua anggota tubuh digerakkan, tetapi dengan irama, dengan hitungan, serta temponya itu atau gerakannya itu lambat, seperti itu Pak. Kayak Tai Chi. Beda lagi Bapak, itu olahraga ya Tai Chi. Senam kan olahraga juga. Iya Bapak. Ya, untuk senam ini itu sebenarnya sudah ada videonya Bapak, tapi kalau mau ditampilkan sekarang nanti enggak ini apa namanya semakin lama. Oh gitu. Nggih. Nggih, monggo. Tahun baru. Oke, terima kasih Pak Parto dan Pak Diman nggih atas usulannya dan pertanyaannya. Kemudian ada lagi mungkin dari Bapak Ibu. Nggih, monggo Pak. Monggo. Pak, terlebih dahulu. Terima kasih kepada Mbak mahasiswa mahasiswa khususnya pada memberikan waktu usulan pada kami pada malam hari ini. Saya sangat senang sekali, sangat bangga sekali kita bisa berkumpul seperti ini untuk mendata kesehatan warga semua, dan semua itu bisa hadir di pertemuan malam hari ini. Tapi yang kita harapkan itu belum sampai Mbak ini, karena yang kami harapkan itu mahasiswa mengumpulkan seperti ini dan membawa alatnya yang kami maksud. Jadi kita masuk dicek nanti gulanya berapa, naiknya, tensinya, darahnya berapa. Jadi kita kumpulan tidak usah jauh-jauh ke puskesmas, sudah melihat hasilnya. Oh, ini makanan yang perlu kita hindari. Ini asam uratnya sekian, yang kita maksud seperti itu Mbak. Jadi untuk pertemuan besoknya lagi kalau bisa saya minta seperti itu. Jadi saya penderita tidak usah jauh-jauh ke puskesmas, ke sini sambil mendengarkan Mbak ini cerita tentang penyakit ini dan itu, tapi hasilnya diri pribadi kita sudah diketahui dulu. Itulah usulan saya. Sudah, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Silakan. Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat atas usulannya, nggih. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulannya, Bapak ini mengusulkan untuk adanya pengecekan kesehatan ya Pak, yang meliputi gula, darah, asam urat, kolesterol, seperti itu ya Pak. Mungkin dari Mbak Nita ada yang mau tambahkan? Ya, saya menambahkan sedikit ya Bapak. Kemarin waktu ini saya mau cerita sedikit. Kemarin waktu saya ke rumah Pak Nur Hidayat, kebetulan saya ya Pak ya, yang ke rumah Bapak, itu sudah mengusulkan tentang pemeriksaan ini seperti tekanan darah, kemudian gula darah, kolesterol dan asam urat, kayak Pak ya. Nah, itu sudah saya usulkan pada ketua kami Pak Warsono, dan itu pelaksanaannya bukan sekarang Pak. Nah, untuk fokusnya pelaksanaan sekarang adalah ya tadi memaparkan hasil dari survei kami. Ya, sekalian menentukan tindakan-tindakan yang akan kami lakukan bersama masyarakat atau warga yang menderita hipertensi. Mungkin masukan dari Pak Nur Hidayat ini sangat
dari kami juga bisa dijadikan evaluasi untuk dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Anita atas tambahannya. Ini Bapak Ibu izin untuk memasukkan usulan dari Pak Nur Hidayat, yakni screening atau cek kesehatan. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke. Kami masukkan ya. Kemudian ini untuk yang selanjutnya, mungkin tadi ada Pak Sinten yang tadi tangan. Bapak silakan. Terima kasih. Mungkin gini Mbak, usulan aja ya. Masyarakat kan kadang mungkin terkait edukasi, terkait terapi obat gitu-gitu masih minim. Jadi perlu dipaparkan terkait terapi obat-obatan, baik obat secara klinis maupun yang tradisional atau herbal. Soalnya di sini itu kan masih banyak ya Mbak tanaman-tanaman obat herbal yang mungkin sebagian masyarakat belum tahu bahwa tanaman herbal ini tuh bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Itu dari sisi positifnya. Tapi kan ada istilahnya side effect-nya itu seperti ini kalau konsumsinya dalam jangka panjang. Jadi mungkin perlu dipaparkan ke masyarakat bahwa terkait terapi obat gitu. Dengan Pak Sinten Pak sebelumnya? Pak Ari. Ya, terima kasih banyak Pak Ari atas usulannya. Kalau saya menarik kesimpulannya berarti usulannya terkait pemberian edukasi atau penyuluhan terkait terapi obat hipertensi, baik itu secara medis modern maupun secara herbal seperti itu ya. Mungkin dari Mbak Nisha bisa mengetik terlebih dahulu supaya nanti bisa disimak oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dari Bapak Ibu sekalian mungkin dari usulannya Pak Ari bagaimana, apakah setuju? Setuju ya? Oke. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan usulannya? Sangat dipersilahkan. Tadi sudah terkait terapi obat, pemeriksaan kesehatan. Ada lagi yang mau menambahkan? Enggak, ini mau tanya sedikit Mbak. Kira-kira kita bisa ketemu lagi itu berapa bulan lagi? Bisa Pak ini Pak. Ada kumpulan seperti ini gimana? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kebetulan kami di sini praktiknya cukup lama ya, rentang waktunya 6 minggu. Ini sudah berjalan 2 minggu, ini masih ada 4 minggu. Insya Allah kami setelah ini akan memaksimalkan ya, baik itu dari segi ini kan perlu persiapan nih Pak ya, dalam hal penyediaan alat kesehatan dan lain-lain. Itu perlu persiapan terlebih dahulu. Nanti secepatnya kami akan melakukan. Kan itu juga merupakan usulan dari Bapak Ibu sekalian gitu. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi atau dirasa monggo Ibu. Saya berharap ada edukasi tentang makanan sehat yang khususnya untuk penderita hipertensi. Sampun Ibu atas Sampun. Ibu Lasmini. Bu Lasmini, terima kasih banyak Ibu atas usulannya. Mungkin dari Mbak Nisha bisa ditambahkan terkait edukasi makanan sehat untuk penderita hipertensi. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya cukup Mbak, ini tahun baru kok. Ya Mbak, itu yang lanjutin yang senam hipertensi kemarin tadi ya. Okay. Itu kalau bisa itu entah 2 minggu atau 1 minggu itu ibu-ibu diajarin senam hipertensi, karena saya yang sudah melaksanakan dalam 1 minggu kemarin saya senam hipertensi sama jantung. Terus saya cek ternyata hipertensinya turun gratis Mbak. Terus badan juga rasanya enak, di sini juga kejang-kejangnya semua udah hilang gitu. Kan saya rutin senam hipertensi sama senam jantung. Okay. Sebelumnya dengan Ibu Sinten Ibu? Ibu Samija, terima kasih banyak ya. Ini luar biasa Ibu Samija sudah rutin senam hipertensi. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendengar testimoni ya dari Ibu Samija terkait senam hipertensi, ternyata bisa menurunkan tekanan darah secara drastis seperti itu. Rekomendasi. Ini dirasa cukup berarti ya? Ya cukup.
Oh iya, ini Bapak Ibu, non sewu untuk waktu dan tempatnya bagaimana? Ini kami bertanya kembali terkait intervensi yang sudah ada di layar ini. Kira-kira usulan waktu dan tempatnya dari Bapak Ibu ada yang mau mengusulkan? Kalau saya terserah Mbak saja, di mana saja yang penting kita diundang dan peralatan itu sudah komplit, saya kira kalau datang semua. Oh sore. Oh waktunya sore. Kalau sore kita jam 4 itu nanti ada disasan terus sudah selesai tugasnya ya, kalau di rumah sudah dari rumah, beresin anak, yang kerja sudah pulang Mbak, itu paling bagus itu sore hari. Untuk tempatnya Ibu, Bapak? Terserah kalau di rumah warga yang rumahnya cukup lebar, rumah tidak apa-apa. Oke. Ibu Sinten Ibu? Oke, alhamdulillah ya, terima kasih Bu semuanya. RT 7. Gimana Pak? Oh iya. Oke. Senam makan mie ayam, dhuwur meneh. Oke, ini untuk waktu dan tempatnya sudah. Usulan dari Bapak Ibu, bagaimana yang lain? Kalau sore hari setuju? Setuju ya. Untuk tempatnya bisa nanti di Ibu Kaswati. Ya, lanjut. Ya, tadi setelah kita mengetahui masalahnya, kemudian tindakan-tindakannya, kemudian kami akan mengajak Bapak Ibu untuk menentukan prioritasnya. Jadi dari dua masalah yang tadi sudah saya sebutkan terkait defisit kesehatan komunitas dan ansietas ya atau kecemasan, menurut Bapak Ibu nih, dari kedua masalah tersebut yang lebih penting dirasa perlu untuk diatasi terlebih dahulu, lebih dulu untuk diatasi. Kira-kira yang defisit kesehatan komunitas atau yang kecemasan? Mungkin nanti. Oke, Pak Nur Hidayat. Kesehatan komunitas nggih. Kalau yang lain, yang kesehatannya atau yang kecemasan terlebih dahulu? Kesehatan terlebih dahulu nggih. Oke. Anak cemas ora bertensi cemas kok. Bukan wae. Prioritasnya defisit kesehatan komunitas, baru yang oh iya. Nah, tadi kan sudah menentukan ya bahwa yang diatasi terlebih dahulu adalah yang defisit kesehatan komunitas. Nah, ini defisit kesehatan komunitasnya ini saya tampilkan skor atau perhitungan ya. Kira-kira dari keempat kategori ini tingkat keseriusannya sangat serius, cukup serius atau tidak serius untuk masalah yang tadi kesehatan komunitasnya. Sangat serius ya. Sangat serius. Untuk nilainya lebih cenderung 9 atau 10? 10. Ya, oke, lanjut. Untuk ini masalah yang kedua ansietas tadi, kira-kira dari kategori yang keempat kategori ini sangat serius, cukup serius, tidak serius? sangat serius. Berarti tidak ada urutannya ya Pak ya, kalau misalnya dua-duanya sangat serius. Serius saja. Berarti kecemasan serius nggih? Serius 6, 7 atau 8 skornya? 7 atau 8? 7 ya. Baik, 7 atau 7? 8. Oh 8. Gimana ini? Ibu minta 7, bapak minta 8. Jadi gimana ini? 7 atau 8? 8, oke, 8 ya. Oke. Next. Sudah menentukan, kemudian ini ada kategori tingkat keefektifan dari intervensi atau tindakan yang diberikan. Di sini juga ada kategorinya, sangat efektif, relatif efektif,
efektif, cukup efektif dan seterusnya ya. Ini ada beberapa kategorinya, nggak banyak. Dari intervensi yang tadi sudah kami tampilkan, dan juga usulan dari Bapak Ibu yang tadi edukasi penyuluhan makanan, kemudian pemeriksaan kesehatan. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apakah tindakan tersebut dirasa efektif untuk mengatasi hipertensi? Nah, silakan memilih dari kategori yang ada ini. Apakah cukup efektif atau efektif atau sangat efektif? Sangat efektif. Efektif. Dari ibu-ibu ini menyuarakan efektif. Yang lain mungkin ada pendapatnya? Ya, setuju lah. Ya, efektif. Efektifnya mau pilih 5 atau 6, Pak? 6 ya, 6. Oke. Oke, udah selesai kayaknya. Udah. Ya, baik, untuk pemaparan dari masalah terkait masalah kesehatannya, kemudian terkait usulan-usulan tindakannya sudah selesai dilakukan. Sebelum saya tutup, ada yang mau menambahkan lagi, ditanyakan atau menyampaikan pendapat lagi? Tidak, cukup. Tahun baru kurang. Oke, baik, kalau begitu ini saya akhiri terlebih dahulu ya, nanti akan saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, saya ambil alih ya untuk ininya. Tadi untuk pendapat Bapak Ibu semua sudah kami tampung, sudah kami rencanakan untuk ditindaklanjuti di kemudian minggu, untuk minggu-minggu berikutnya, karena kami di sini masih berapa minggu ya? Masih berapa minggu? 4 minggu ya? Masih 4 minggu kami di sini, Bu, Bapak. Jadi tidak usah khawatir, kami akan melakukan ini. Mungkin yang tadi ada bilang rutin, insya Allah kami rutinkan untuk hipertensinya ya. Oke, untuk notulensinya tadi, catatannya telah didapatkan 7 tindakan yang akan kami lakukan. Yang pertama, edukasi atau pendidikan tentang hipertensi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang kurang tahu tentang hipertensi itu sendiri. Kemudian tentang diet atau makanan sama ya, edukasi makanan sehat, dan yang nomor 2 itu sama. Edukasi pendidikan atau pendidikan tentang diet hipertensi atau makanan yang bagus atau makanan sehat atau makanan yang direkomendasikan untuk penderita hipertensi. Kemudian yang ketiga ada senam hipertensi yang tadi disebutkan rutin ya, diminta untuk rutin dilakukan. Mungkin bisa dilakukan pada sore hari sekitar pukul 4 karena sudah balik kerja, sudah melaksanakan semua kegiatan rumah. Kemudian tempatnya di Ibu Keswati, betul? Oke, RT 7. Nanti kami rembukan dulu tentang tindak lanjut ini ya Bu ya, untuk tempatnya, serta alat-alat yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kelima tadi ada yang mengusulkan tentang pemeriksaan kesehatan atau screening meliputi cek gula darah, tekanan darah, kolesterol, kemudian asam urat. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk yang terakhir adalah untuk tentang pendidikan tentang terapi obat. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang mengkonsumsi obat hipertensi seperti amlodipin, okay? Nah, itu kami akan menjelaskan bagaimana seharusnya obat itu diminum. Kemudian tadi ada tambahan tentang tentang obat-obat herbal yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, itu saja Ibu catatan yang dapat kami ringkas. Terima kasih untuk semangatnya, kemudian kerjasamanya untuk melakukan diskusi pada malam hari ini. Saya kembalikan ke MC, silahkan Mbak. Baik, terima kasih kepada Mbak Mujaidah Al-Karimah yang telah memoderatori sesi diskusi pada malam hari ini, dan Mbak Anita yang telah memaparkan hasil kesepakatan diskusi. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Kami dari panitia
mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini, sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam keberjalanan acara ini. Oke. Kemudian setelah ini Bapak Ibu bisa kembali pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga untuk merayakan tahun baru 2022. Semoga selamat semuanya sampai ke rumah. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.